Om Swastiastu. Halo pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali saya Aisu Santi Putra Nindya dapat menjumpai Anda hari ini dalam program acara Dialog bersama Bawaslu pemirsa Bali TV. Dan tentunya hari ini kita akan membahas topik terkait dengan pilkada serentak yang sebentar lagi kita jelang. Ya pemirsa, untuk topik kita malam hari ini adalah pengawasan tahapan pencalonan Pilkada Badung 2024. Tentunya pemirsa, malam hari ini saya tidak sendiri, sampai di penghujung acara nanti kita akan ditemani oleh dua orang narasumber terkait dengan topik atau tema yang kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama, beliau adalah Bapak Wayan Semara Cipta atau lebih dekat kita sapa dengan Bapak Kayun. Beliau adalah anggota Bawaslu Badung, koordinator divisi penanganan. Kita sapa beliau. Om Swastiastu Bapak. Terima kasih Bapak sudah bersama-sama kita pada malam hari ini dan bisa menyajikan informasi terkait tahapan pilkada ya Pak ya, terutama di Badung untuk pemirsa Bali TV yang menyaksikan acara kita. Dan pemirsa, untuk narasumber kita yang kedua adalah beliau Bapak Gede Sutrawan SSN MSN. Beliau adalah selaku anggota Bawaslu Provinsi Bali, koordinator divisi hukum dan penyelesaian sengketa. Om Swastiastu Pak Gede. Om Swastiastu. Punapi Gatra Pak Gede. Astongkare semua dalam keadaan sehat dan kita bersiap untuk melakukan pengawasan. Benar sekali Pak. Nanti kita juga akan lebih banyak ngobrol dengan Bapak karena di luar Badung sendiri sudah dilakukan pendaftaran ya Pak ya. Bagaimana apa yang dialami dan bagaimana sedikit ceritanya nanti kita akan berbagi bersama Pak Gede juga. Dan pemirsa, mendekati Pilkada 2024 yang sebentar lagi kita jelang, yang pastinya tantangan tersendiri bagi Bawaslu dan jajarannya bagaimana memaksimalkan hal ini, memaksimalkan pilkada sendiri agar tetap berjalan jujur, adil, dan juga demokratis. Terkait tema kita adalah pengawasan tahapan pencalonan Pilkada Badung 2024. Kita ke Badung dulu sebelum nanti kita membahas tentang provinsi sendiri. Pak Kayun, terkait topik kita pada malam hari ini, euforia masyarakat Bali sendiri ya, sangat menyambut dengan sukacita bagaimana pemilihan serentak nanti yang kita akan jelang. Masyarakat sepertinya sudah antusiasme sekali dan tidak sabar menyalurkan hak pilih mereka di tempat pemungutan suara masing-masing. Apa yang kita mau sampaikan pada malam hari ini terkait dengan persiapan itu dari Bawaslu kepada pemirsa Bali TV khususnya di wilayah Badung, Bapak? Ya, terima kasih Miss Ayu. Selamat malam pemirsa Bali TV. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Itu dari kacamata Bawaslu Kabupaten Badung, karena tupoksi kami kan dalam konteks mengawasi, kemudian melakukan proses pencegahan dan terakhir kalau memang diperlukan penindakan. Kan itu. Nah, kemudian kalau melihat dari pengalaman pemilu 2024 kemarin, kami di Badung menerima 2 laporan terhadap adanya perusakan APK dan penanganan pelanggaran ini kita lakukan. Namun memang tipikal masyarakat Badung ini agak kurang bisa dibilang kurang begitu antusias untuk melaporkan ketika ada permasalahan. Nah, karena kan biasa nih kalau karakter masyarakat itu ada dilaporkan untuk penipuan atau malah pembunuhan, kira-kira begitu. Rasa enggan ya Pak ya? Nah kan itu yang terjadi di masyarakat. Padahal sebenarnya pola bagaimana Bawaslu Badung sendiri menerima laporan itu sangat terbuka. Nah, di satu sisi kemudian di dalam pilkada ini kita juga melihat dan menyampaikan beberapa potensi-potensi kerawanan. Tentu yang sekarang ini mengacu pada tahapan pendaftaran pasangan calon, di mana per hari ini sebenarnya per tanggal 27 sampai 29 Agustus itu bisa dilakukan pendaftaran. Nah, informasi dari teman-teman KPU Kabupaten Badung itu semua bakal calon itu akan melakukan pendaftaran di tanggal 29. Nah, mungkin ini kan berkaitan dengan dewasa ayu kan begitu nih. Biasa kan karakter masyarakat Bali kita. Nah, itu tentu kita melakukan proses mitigasi kerawanan masalah di mana kira-kira akan terjadi pelanggaran-pelanggaran. Seperti misalkan pada saat hari H itu masyarakat dihimbau untuk yang yang ASN nggak boleh ikut mengantar bakal pasangan calon. Nah, ini yang kita harus tegaskan, jangan sampai nanti begitu kita akan menyongsong perhelatan pilkada ini di proses pendaftarannya sudah ada terjadi pelanggaran. Jadi ini yang dalam kesempatan ini melalui Bali TV kita sampaikan kepada masyarakat Badung khususnya supaya teman-teman ASN, PNS itu ya mohon tidak ikut serta di dalam proses pendaftaran pasangan calon termasuk nanti di masa kampanye. Jadi gunakan hak pilih Anda cukup di tanggal 27 November di TPS berdasarkan
berdasarkan pilihan kita ada track record yang ada. Nah, kan ini yang penting. Karena dalam proses pencalonan ini kan sebenarnya substansinya ada dua. Satu, dia harus terpenuhi syarat pencalonannya. Kemudian yang kedua adalah syarat calonnya. Nah, syarat pencalonan itu berkaitan dengan adanya, ini kan kalau mekanismenya adalah partai yang mengusulkan atau gabungan partai. Benar. Nah, kemarin dinamika politik di Indonesia ini pasca putusan MK nomor 60 tahun 2024 itu berubah. Bukan hanya partai yang memiliki kursi di DPRD, tetapi juga partai yang memiliki suara sah. Nah, di Badung itu ada 45 kursi. Kalau mengacu pada regulasi 20%-nya itu adalah 9 kursi. Jadi 20 kali 45, jadi minimal partai itu memiliki 9 kursi baru bisa mengajukan sebagai calon. Nah, tapi pasca putusan MK kemarin, maka dihitungnya adalah suara sahnya. Karena jumlah penduduk di Badung itu sudah mencapai 500 bahkan lebih, maka pengalinya adalah 8,5%. Jadi kemarin dari KPU Badung perhitungannya adalah mencapai 29 ribuan suara sah partai atau gabungan partai bisa juga mengusulkan atau mengajukan pasangan calon. Nah, ini dinamika politik yang ada. Namun informasi dari KPU Badung setelah kami lakukan pengawasan, karena pengawasan ini juga bukan hanya di hari pendaftaran, tetapi juga di sebelumnya mitigasi ini sudah kita lakukan pencermatan, simulasi dan juga kira-kira potensi-potensi yang ada. Maka informasi sementara, termasuk tadi siang kami lakukan pendampingan kepada ada LO partai yang berkonsultasi karena KPU membuat tim helpdesk. Kami lakukan pengawasan melekat, jangan sampai ada pelayanan yang tidak sama. LO yang satu tidak dilayani sama dengan LO yang lainnya gitu, atau yang dua gitu. Ini perlakuan yang sama harus tetap diperlakukan oleh teman-teman KPU. Fungsi kami adalah mencermati teman-teman KPU itu melakukan hal yang sama, perlakuan sama kepada semua pasangan calon maupun LO-nya. Oke, tugas yang sangat luar biasa bagi Bawaslu dalam Bali Memilih tahun 2024 ya Bapak ya. Semoga semuanya berjalan lancar, tidak ada kendala sesuai dengan harapan kita bersama. Pemirsa, semakin menarik perbincangan kita, namun kita tahan dulu. Bapak, nanti kita sambung ke Pak Kayun kembali dan Pak Gede. Ya pemirsa, nanti kita akan kembali, tetaplah bersama kami di acara Dialog. Acara dialog bersama Bawaslu dengan Bali Memilih di 2024 ini, kita akan memilih serentak se-Indonesia itu di tanggal 27 November 2024. Silahkan kita lanjutkan, terputus tadi di segmen 1 ya Pak Kayun ya. Kita lanjut dulu Bapak sebelum saya ke Pak Gede, silahkan. Ya, jadi memang kemudian dari tupoksi kepengawasan kami itu lebih memastikan bahwa teman-teman di KPU itu mempedomani pada regulasi yang ada. Jadi misal kayak kemarin itu, di awal itu keluar PKPU 8 2024 berkaitan dengan pencalonan. Pasca putusan MK, ini kan dilakukan perubahan lagi. Itu tertuang di peraturan KPU nomor 10 khususnya di pasal 11-nya. Sudah terimplementasinya. Fungsi kami adalah memastikan apakah KPU juga sudah melakukan sosialisasi. Nah, itu tadi pagi kami mengikuti Zoom meeting-nya. Jadi di dalam percepatan dinamika dan perubahan yang ada, apapun alasannya teman-teman KPU harus mensosialisasikan terhadap perubahan yang ada, sehingga tidak ada alasan teman-teman partai politik tidak mengetahui perubahan itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana memastikan simulasi dan perlakuan sama tadi kepada semua pasangan calon yang ada. Jadi bagaimana skenario proses pendaftaran, penerimaan sampai kepada nanti penerimaan atau pendaftaran berkasnya. Karena sekarang teman-teman di KPU melakukan pengisian berkas atau pemeriksaan berkas itu melalui aplikasi Silon Kada namanya. Nah, kami di Bawaslu menempatkan operator. Jadi negonya alot nih. Kita berapa dapat jatah orang untuk bisa ditempatkan gitu. Karena kan kadang-kadang ada orang yang merasa tidak nyaman diawasi. Nah, sehingga memang kami sampaikan kalau tidak kami ditempatkan, mohon maaf, kami akan memberikan saran perbaikan atau rekomendasi malahan, karena tidak memberikan fasilitasi terhadap keberadaan kami selaku pengawas, memastikan kerjaan teman-teman di KPU dalam rangka menerima proses pendaftaran bakal calon ini. Nah, yang berikutnya adalah
kami juga ingin memastikan bahwa berkas calon itu lengkap gitu. Jadi benar dan lengkap, termasuk berikutnya setelah berkasnya diterima itu dilakukan proses pemeriksaan kesehatan. Nah, jadi kami juga melakukan pemantauan dan pendampingan kemarin kepada teman-teman KPU di dalam rangka memilih mana nih rumah sakit yang akan ditetapkan. Karena rekomendasi dari Dinas Kesehatan ada 2 rumah sakit yang direkomendasi. KPU harus memutuskan mana rumah sakit yang akan dijadikan tempat pemeriksaan. Nah, sebegitu fungsi kami melekat terhadap kinerja-kinerja KPU. Sehingga ini dalam upaya apa? Melakukan upaya pencegahan, jangan sampai terjadi pelanggaran baru kemudian ini sudah pelanggaran baru kemudian Bawaslu melakukan upaya-upaya penindakan dan sebagainya. Lebih baik kita lakukan upaya-upaya pencegahan sehingga jangan sampai teman-teman KPU ataupun nanti peserta pilkada ini itu melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar. Oke, berarti lebih ke preventif ya Pak, betul, ya, pencegahan dulu betul. ya. Jadi sesuai dengan tagline-nya Bawaslu itu adalah awasi, cegah, tindak. Oke, awasi, cegah, dan tindak. Iya, luar biasa sekali ya Pak Kayun. Kita sekarang ke Pak Gede, sebelum nanti saya akan kembali ke Pak Kayun sendiri. Beliau adalah anggota Bawaslu Provinsi Bali, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Bapak, di hari ini saya mendapat kabar sudah ada pendaftaran di tanggal ini di kawasan mana tadi Pak? Karangasem. Karangasem sendiri. Bapak, boleh disampaikan hari ini ada apa saja yang telah terjadi di kawasan Karangasem sendiri? Karena untuk Badung sendiri kita kan nanti di tanggal 29 ya, Pak Kayun ya. Silahkan Bapak. Baik, dari pengawasan kami dari Provinsi Bali, memang jadwal daripada pendaftaran pasangan calon yang diusung oleh partai politik maupun perseorangan itu dimulai pada hari ini di tanggal 27 dan sampai dengan di tanggal 29. Dan jika nantinya di tanggal 29 hanya terdapat satu pasangan calon, itu akan sangat memungkinkan untuk diperpanjang waktunya sehingga masyarakat yang memiliki hak untuk memilih maupun dipilih itu bisa mendaftarkan pasangan calonnya lewat partai politik maupun lewat perseorangan. Nah, di Karangasem sendiri telah berproses sudah dari bulan lalu itu ada proses pencalonan oleh perseorangan dengan dukungan KTP sebanyak 33.000 itu sudah berproses dan kini sudah menjadi bakal calon. Dan proses yang dilakukan oleh calon perseorangan maupun dengan partai politik nantilah ini di hari ini 27 sampai 29 itu akan melakukan pendaftaran sebagai calon. Dan tadi dari pagi sampai sore ini sudah selesai itu pendaftaran salah satu pasangan calon yang berlangsung di Karangasem dan sudah diterima dengan tanda terima dan BA. Dan nantinya akan dilanjutkan pemeriksaan kesehatan yang menurut informasi itu akan dilakukan besok. Nah, dalam pemeriksaan kesehatan ini apa yang disampaikan tadi, memang KPU dan kita di Bawaslu melakukan pengawasan terkait dengan penentuan. Nah, karena ini adalah politik ya, jadi segala hal bisa menjadi masalah dan disengketakan, maka kita sangat berhati-hati sesuai dengan tagline kita bahwa bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Ya, keadilan pemilu yang dimaksud adalah bagaimana kita mengawal setiap proses itu sesuai dengan regulasi yang ada. Jangan sampai menyimpang dari regulasi karena itu akan menimbulkan ekses di kemudian hari. Ya, jadi pencegahan yang kita lakukan adalah memastikan bahwa setiap tahapan itu berjalan sesuai dengan regulasi. Dan kami, jajaran kami tadi di Karangasem sudah melakukan pengawasan. Ada beberapa hal kendala yang terjadi, mudah-mudahan besok itu dapat diperbaiki terkait dengan akses silon, ya namanya teknologi, mungkin ada keterlambatan, banyak yang memakai dalam satu server. Nah, itu bisa menjadi faktor penghambat, namun itu bukan suatu hal yang prinsip. Cuma kita memastikan nantinya setiap partai politik yang akan mencalonkan pasangan calonnya itu sudah mendapatkan akses silon dan itu dapat berjalan dengan lancar. Dan kami pun nantinya mengawasi secara melekat, selain sebagai viewer juga kami akan mengawasi langsung di setiap pencalonan itu. Dan kami di Bawaslu dalam melakukan pengawasan ya selain menggunakan undang-undang pemilihan
yaitu Undang-Undang 1 tahun 2015 beserta turunannya, juga kita terikat oleh undang-undang dan regulasi lainnya terkait dengan pengawasan seperti yang diimbau oleh rekan kami tadi di Badung, yaitu bagaimana kita mengimbau memastikan nantinya pada saat pencalonan ini kami sebagai penyelenggara maupun di KPU sebagai pelaksana teknisnya dapat memperlakukan pasangan calon ataupun peserta pemilihan secara adil, ya. Oleh karena itulah kami memastikan regulasinya, kemudian memastikan, mengawasi, mengimbau, serta memberikan informasi kepada masyarakat, karena tagline kami adalah bersama rakyat, awasi pemilu. Maka upaya-upaya yang kita lakukan adalah kita mengedukasi masyarakat, bagaimana masyarakat bisa menjadi partisipatif. Partisipatif dalam hal ini, apa yang disampaikan oleh rekan kami tadi, yaitu mendorong adanya memberikan informasi atau laporan terkait dengan potensi-potensi pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran dalam hal ini adalah melanggar undang-undang pemiluan maupun undang-undang lainnya. Undang-undang lainnya yang masuk di sini adalah termasuk netralitas TNI, Polri, ASN maupun netralitas atau bagaimana pasangan calon ini tidak memobilisasi pemimpin di tingkat desa, itu kepala desa, untuk kepentingan salah satu kelompok. Itulah yang menjadi pengawasan kita dengan regulasi yang ada, tidak hanya berpacu pada undang-undang pemilihan, namun juga kami menggunakan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan kepemiluan dan berkaitan dengan baik itu pelanggaran maupun sengketa. Oke, Bapak, sejauh yang sudah berjalan, sengketa yang seperti apa biasanya ditemukan di lapangan dari Bawaslu Provinsi sendiri? Padahal sebelum mengeluarkan informasi atau sebelum terjadinya pilkada itu kita sudah edukasi, tapi tetap aja di jalan ada hal-hal atau ada sedikit kerikil-kerikil kecil untuk sengketa. Biasanya apa yang terjadi, Pak, kalau untuk provinsi sendiri bisa disampaikan? Dalam demokrasi ini kita melibatkan semua pihak, ya. Semua pihak, tidak hanya di penyelenggara juga, namun kita meminta pemerintah daerah dari TNI, Polri maupun dari masyarakat peserta pemilu, banyak pihak yang terlibat, dan sudah barang tentu ada dalam proses menuju tujuan itu ada gesekan-gesekan yang terjadi. Nah, itulah yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita cegah, seperti halnya kita tadi menyampaikan indeks kerawanan dalam di masa pencalonan, nanti ada kerawanan di masa kampanye dan sebagainya. Itu semua kita petakan. Dan sengketa-sengketa yang terjadi sementara di Bali, ya hampir tidak ada sengketa, karena sengketa yang dimaksud itu adalah adanya pihak atau calon yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan KPU. Seperti halnya ketika nanti di pencalonan ini ada pihak atau pasangan calon yang tidak bisa ditetapkan, ya, atau tidak lolos dalam administrasi untuk menjadi bakal calon atau menjadi calon. Nah, itu bisa disengketakan apa penyebabnya, dan kita akan lakukan mediasi dengan musyawarah tertutup maupun musyawarah terbuka. Dan kita akan melayani kedua belah pihak apa yang menjadi penyebab sehingga tidak lolos sebagai pasangan calon. Nah, itulah yang menjadi ranah kita nantinya setelah kita lakukan pencegahan, kemudian adanya pencalonan, dan di pencalonan ini adanya penetapan nantinya di tanggal 22 September. Nah, siapa yang ditetapkan, apakah itu sudah sesuai dengan regulasi atau ada pihak-pihak yang dirugikan dalam penetapan itu. Nah, ketika dirugikan, kami siap untuk memediasi, siap untuk menerima permohonan sengketa, sehingga kita bisa mediasi baik dengan musyawarah tertutup dulu, yaitu musyawarah antara kedua belah pihak, baik itu yang pemohon dan termohon. Dalam hal ini adalah pemohonnya adalah pasangan calon dan termohonnya adalah penyelenggara mungkin di KPU. Nah, ketika di sana ada sengketa terhadap SK atau keputusan KPU ini, di sanalah kita akan mediasi. Nah, kita mediasi apakah mungkin ada jalan-jalan tertentu atau terobosan-terobosan tertentu yang bisa diamini atau dilakukan, atau nantinya jika tidak selesai di musyawarah tertutup, maka kita akan lakukan musyawarah terbuka dan keputusannya itu ada di Bawaslu beserta komisioner yang ada. Oke, baik. Kita kembali ke Pak Kayun. Bagaimana persiapan Bawaslu Badung sendiri untuk menyambut
pendaftaran nanti di tanggal 29 bulan ini ya Pak ya, Ya. 29 Agustus 2024. Persiapan seperti apa yang sudah dilakukan? Karena Karangasem ini sudah hari ini sudah dibuka ya Pak ya, 1 bakal calon. Kalau untuk Badung sendiri, Punapi, Ya. Pak Kayun. Jadi kalau di Bawaslu kan pimpinan kami Bawaslu RI sudah mengeluarkan surat edaran 81 ya, Iya, tahun benar. 2024 berkaitan dengan pengawasan pencalonan. Kemudian apa saja yang harus diawasi dalam proses pencalonan itu tahapan-tahapannya. Jadi kami di Kabupaten Badung itu sudah merancang pelibatan jajaran kami di tingkat kecamatan. Jadi Panwaslu kecamatan juga para PKD. Jadi pengawas kelurahan desa di tingkat desa ini khususnya yang berasal di mana tempat asalnya para calon. Nah, jadi kami sudah mitigasi, ada 4 desa nih. Jadi kita akan melibatkan 4 desa supaya memastikan, karena dalam proses pengawasan pencalonan ini, Bawaslu RI juga mengeluarkan surat edaran nomor 92 tahun 2024 khusus berkaitan dengan penanganan pelanggaran pengawasan di netralitas kepala desa. Nah, sehingga kami ingin memastikan juga nih, jangan sampai ada kepala desa dari masing-masing calon berasal itu ikut serta dalam proses pendaftaran maupun nanti di dalam kampanye. Nah, itu proses mitigasi yang kami lakukan, sehingga kami sampaikan kepada jajaran, besok kami rapatkan untuk melakukan simulasi juga. Jadi selain teman-teman di KPU, kami juga di Bawaslu melakukan simulasi juga terhadap bagaimana pola pengawasannya. Apakah berangkatnya dari sekretariat partai menuju ke kantor KPU-nya, di dalam proses itu ada enggak ASN yang terlibat. Jadi tadi Pak Kordip kami menyampaikan selain undang-undang pilkada, juga undang-undang lainnya kami pedomani. Jadi seperti misalkan berkaitan dengan Undang-Undang 20 2023 tentang ASN ini, kita pastikan bahwa memang ASN atau orang yang masyarakat yang berstatus ASN tidak ikut dalam proses pendaftaran pasangan calon ini. Nah, di sisi yang lain juga di Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 juga dipedomani hal-hal seperti tersebut. Netralitas ASN-nya kita cermati nih, jangan sampai ada guru atau pegawai yang lainnya ya. Kan ini biasanya apalagi kalau kemudian ada pimpinannya yang menjadi bakal calon, ini jangan sampai ada instruksi untuk mengerahkan massa. Nah, ini kami himbau nih kepada masyarakat Badung khususnya untuk seandainya melihat, mencermati ada potensi-potensi pelanggaran, mohon laporkan kepada kami di Bawaslu Badung, baik melalui datang langsung ke kantor kami atau melalui website dan media sosial kami. Jadi jangan takut, identitas ini akan kami jaga. Tetapi nanti dalam prosesnya tentu ada konfirmasi terkait dengan pemenuhan syarat formil maupun materialnya. Jadi formilnya tentu identitas pelapor, dan kita akan jaga. Jadi kita pastikan kerahasiaan dari para pelapor tidak kami publikasikan, karena itu menjadi pola nanti di teman-teman sentra Gakumdu. Jadi kami di dalam proses penanganan pelanggaran, seandainya ada pelaporan dan itu memenuhi syarat-syarat untuk ditindaklanjuti, kami ada melibatkan tim kejaksaan dan tim kepolisian yang tergabung dalam tim sentra Gakumdu. Oh, wow, ini sudah siap untuk menyongsong pilkada serentak ya Pak ya, persiapan-persiapan dari Bawaslu sendiri, baik dari provinsi dan khususnya Kabupaten Badung sendiri. Ya pemirsa Bali TV, nanti kita masih ada 2 segmen kembali, masih bersama Bawaslu, dan kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi setelah jeda informasi berikut ini. Ya pemirsa Bali TV, menyambut Bali Memilih nanti 2024, memilih para pemimpin yang akan dilaksanakan serentak bukan hanya di Bali tetapi seluruh Indonesia ya Bapak ya. Memilih wali kota, memilih bupati, memilih gubernur juga, dan juga kita akan lakukan di Bali. Nah, bagaimana peran Bawaslu sendiri dalam hal ini pemirsa Bali TV? Hari ini kita akan membahas topik tersebut. Kita sudah lalui di segmen yang pertama, kita sudah lalui di segmen yang kedua, dan kali ini kita sudah berada di segmen yang ketiga. Tadi kita sempat terputus dengan Pak Kayun ya Pak ya, bagaimana penjelasan Bapak di segmen yang kedua. Kita sambung dulu, nanti berikutnya saya akan ke Pak Gede selanjutnya. Silahkan Pak. Ya, jadi tadi Pak Kordip menyampaikan ya, kan ini tagline-nya Bawaslu itu bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah,
ketika bersama rakyat awasi pemilu, kalau sekarang ini kan pemilihan. Ya. Nah, tentu konteksnya adalah bagaimana membangun partisipasi masyarakat. Nah, Bawaslu sendiri sudah mengeluarkan yang namanya surat keputusan 127, itu berkaitan dengan bagaimana di dalamnya itu mengatur pola-pola pencegahan yang bisa dilakukan oleh Bawaslu. Melalui sosialisasi ada kemudian metode masyarakat partisipatifnya, sosialisasi partisipatif dengan menyasar segmen-segmen masyarakat. Jadi kemarin lansia, kemudian ada disabilitas. Jadi itu bagaimana kita membangun masyarakat khususnya di Badung aware terhadap bagaimana pemilihan ini adalah bentuk partisipasi dan juga tanggung jawabnya mereka. Karena kan ketika pemilihan ini terjadi, mereka memilih pemimpinnya nih. Pemimpin itu kan mereka pilih berdasarkan hak milik suara mereka. Jadi kalau istilah kerennya kan one man one vote gitu kan. Benar. Jadi suara itu sangat penting sekali. Maka ketika masyarakat Badung secara sadar, saya ingin menggunakan hak pilih saya. Ketika saya menggunakan hak pilih saya, berarti saya bertanggung jawab atas pilihan saya. Saya meyakinkan bahwa pilihan saya inilah orang yang terbaik memimpin Badung, kan begitu. Nah, dalam hal ini tugas Bawaslu adalah memastikan bahwa hak pilih itu tersalurkan. Kayak kemarin misalkan, di tahapan sekarang ini kan masih proses pemutaran data pemilih teman-teman di KPU Badungnya. Jadi kami memastikan jangan sampai ada warga yang tercecer. Jadi khusus bagi masyarakat Badung, nah Bu Ayu ini kan masyarakat Badung nih juga. Jadi nanti bisa dicek nih, begitu teman-teman KPU Badung sudah menetapkan DPT-nya, daftar pemilih tetapnya, bisa dicek tuh, cek DPT online, memasukkan nomor NIK, apakah sudah terdaftar di TPS berapa. Jadi ini bentuk pengawasan kami juga terkait memastikan pemilih yang ada, sehingga nanti pada saat pendaftaran calon ini, calon yang ada itu sudah ada siapa yang calon ditetapkan oleh KPU Badung per tanggal 22 September, itu akan berdampak kepada di hari H tanggal 27 November penggunaan hak pilihnya. Jadi sebegitu pola pengawasan kami, bukan hanya mengkhusus di pencalonan saja, karena sekarang ini segmennya khusus di pencalonan. Jadi kami juga imbau berkaitan dengan masyarakat Badung untuk memastikan diri terpilih sebagai pemilih, yang sekarang ini tolong bantu kami di Bawaslu untuk apa? Melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap masyarakat yang ikut serta mengantarkan para calonnya. Jadi jangan sampai ada, tolong dipastikan nih kalau punya kerabat-kerabat ASN menjadi PNS itu, tolong dipastikan jangan sampai ikut hadir, karena begitu terekam nanti ada yang memfoto, mendokumentasikan, itu menjadi bukti laporan kepada Bawaslu. Ya mohon maaf kemudian ketika bukti ini ada, pelaporannya ada, kami akan tidak lanjuti. Tentu nanti tidak menjadi ranah Bawaslu memberikan sanksi, kami memprosesnya, kami memberikan rekomendasi kepada institusi di mana yang bersangkutan ada. Nah, itu menjadi kewenangan dari yang namanya KASN-nya. Nah itu, jadi sanksinya ya lumayan, tergantung apakah sampai sanksi ringan, sedang, atau bahkan sampai pemecatan gitu. Nah itu menjadi perhatian masyarakat Badung, khususnya masyarakat yang memiliki hak pilih, kemudian saat ini berstatus sebagai ASN, mohon berhati-hati di dalam menggunakan keinginannya itu, walaupun secara sadar, oh saya punya pilihan politik, tetapi cukup nanti digunakan di TPS saja tanggal 27 November 2024. Di hari puncaknya, Pak. Betul. Jadi untuk yang saat ini biarkanlah teman-teman partai politik, tim kampanyenya yang kemudian mengantarkan bakal calon pemimpinnya ke KPU Kabupaten Badung. Begitu, Mbak Ayu. Baik, saya ke Pak Gede sekarang. Pak Gede, selaku Koordinator Divisi Hukum dan juga Penyelesaian Sengketa, bagaimana Pak Gede melihat peran kawan-kawan kita di provinsi khususnya sendiri secara skupnya besar ya Pak Gede ya. Ini dengan peran kawan-kawan kita atau para pendukungnya yang berasal dari ASN sendiri. Bagaimana kita tetap memberikan ruang dan tetap memberikan jalur bahwa porsi beliau hanya bisa memberikan dukungan pada saat di suara puncaknya saja, bukan pada saat beliau melakukan dari pendaftaran, dari proses-prosesnya beliau sebelum mencapai di tanggal pemilihan nanti 27 November 2024. Dalam pengawasan kami ya, karena kami bersama rakyat awasi pemilu, jadi kami mengundang partisipasi masyarakat. Dan langkah-langkah apa yang kami lakukan, yaitu kami melakukan MOU dengan berbagai pihak di
karena masyarakat itu terhimpun dalam suatu organisasi, Iya. maka kita akan melakukan MOU dengan berbagai organisasi, diantaranya baik itu Dewan Pers, kita melakukan MOU, kemudian pihak Dinas Pendidikan, kampus, ya kita melakukan MOU ataupun kerjasama, kemudian juga dengan berbagai stakeholder dalam ini seperti halnya perlindungan anak juga kita lakukan karena kita takutnya memberikan pencegahan dulu, jangan sampai nantinya dalam kampanye itu melibatkan anak-anak yang di bawah umur atau sebelum 17 tahun ke atas. Nah, langkah-langkah kami sebelum melakukan penindakan, ya, karena kami melakukan pengawasan, pencegahan, kemudian penindakan. Sebelum penindakan maka kita utamakan pencegahan. Bagaimana mencegahnya? Pertama adalah menghimpun dulu masyarakat dalam berbagai organisasi. Kita lakukan satu kerjasama, dan dalam kerjasama ini kita menyamakan persepsi seperti apa saja yang dilarang dan seperti apa saja yang tidak dilarang. Dengan ASN kami sudah melakukan dari Bawaslu RI sudah melakukan kesepakatan bersama tentang netralitas ASN. Jadi imbauan kami adalah banyak cara, banyak channel yang bisa dilakukan untuk mengetahui visi misi ataupun program pasangan calon. Ya, karena ASN sendiri yaitu PNS maupun P3K itu memiliki hak untuk memilih. Namun dalam hal ini karena beliau adalah juga tokoh di masyarakat yang menjadi panutan dari masyarakat, sudah barang tentu juga memberikan contoh dan tauladan. Bagaimana caranya? Ya dengan cara menjalankan tugasnya masing-masing. Ya, jadi tugas beliau seperti apa? Jangan terlibat dalam dalam kampanye, apalagi jelas itu dalam netralitas ASN itu mengunggah unggah dan share berfoto dengan pasangan calon, menunjukkan jari-jari dengan maksud-maksud tertentu. Itu kalau tidak menjadi temuan kami, maka itu bisa dilaporkan oleh pihak lain. Nah, karena sudah menjadi laporan pihak lain, walaupun itu yang melapornya mungkin tidak menunjukkan identitasnya, sudah barang tentu akan tetap kita lanjuti sebagai informasi awal. Nah, itu akan kami melakukan penelusuran ataupun pemanggilan dengan kajian. Jika memang itu memenuhi syarat, sudah barang tentu yang disampaikan tadi, kita melakukan rekomendasi kepada instansi di mana mereka bernaung atau ke KSN, dan itu bisa memberikan teguran dan sanksi. Sanksinya itu tergantung pada instansinya, bisa itu pembatalan kenaikan pangkat, penundaan gaji dan sebagainya. Itu banyak macam, maupun teguran tertulis maupun teguran keras, sampai juga pada pemberhentian secara tidak hormat. Nah, oleh karena itu masih banyak cara untuk bisa mengetahui visi misi maupun program calon yang akan menjadi pilihannya. Dan memang kami sebelum melakukan rekomendasi, sudah barang tentu juga kami melakukan kajian. Tidak sembarangan kita lakukan itu, ya, kami harus benar-benar serius dan teliti apakah ini undang-undang mana atau peraturan mana yang dilanggar. Nah, jika itu memang sudah benar-benar melanggar, sudah barang tentu kita akan lanjutkan rekomendasinya kepada instansi yang terkait. Nah, oleh karena itulah dalam melakukan pengawasan kami harus memastikan apa yang dilanggar, dan beliau itu harus kita lakukan klarifikasi. Mengapa ada di sana dan mengapa melakukan hal itu. Nah, tidak semua apa yang terlihat itu kemungkinan benar, mungkin aja juga tidak benar, ya, karena mungkin beliau hadir di tempat itu karena tugas. Ya, kita cek ke instansinya apakah benar itu tugas. Ya, karena kan dalam kampanye misalnya, ya sudah barang tentu melibatkan banyak orang. Kalau beliaunya adalah petugas kesehatan atau palang merah yang memang ditugaskan, yaitu lain hal lagi. Nah, untuk itu agar tidak menjadi bermasalah, menjadi temuan kami atau dilaporkan oleh pihak lain, maka himbauan kami adalah melakukan tugas dan fungsinya sebagai ASN seperti apa. Karena ditanyakan lagi, kok hari ini ada di sini, kok apakah tidak tugas, apakah tidak ngantor, begitu kan? Banyak hal pertanyaan-pertanyaan nantinya. Kemudian lagi Bu,
ketika ditemukan suatu permasalahan itu akan dipandang berbagai masalah. Bisa saja tidak hanya pelanggaran ASN, bisa saja pelanggaran lainnya. Ya, karena satu peristiwa bisa dinilai dari banyak segi. Sudut, ya, satu sisi tidak kena, yang lainnya bisa kena. Kalau sengketa tidak kena, mungkin aja penanganan pelanggarannya yang kena begitu. Nah, oleh karena itulah kita harus bijak dalam menggunakan media sosial, bijak dalam share suatu informasi agar tidak nantinya menjadi hoax atau informasi yang menyesatkan. Oleh karena itulah kami di Bawaslu melakukan MOU kerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya untuk mengawasi informasi negatif, kemudian kejahatan cyber juga kita melakukan kerjasama untuk mengantisipasi itu, terlebih lagi di masa-masa persaingan baik di pencalonan ini maupun di masa kampanye. Dan ujung-ujungnya nanti ketika setelah pemilihan di tanggal 27 November, nah itu mungkin akan ada sengketa bagi pihak-pihak yang tidak puas, dan semua peristiwa itu bisa dijadikan sebagai alasan untuk melakukan gugatan. Baik, ini tanggung jawab besar sekali bagi Bawaslu ya Pak ya. Ini tenaganya ekstra sekali nih ya, dari pencalonan, dari nanti pengawasan, dari tahap kampanye sampai nanti pemilihan. Setelah pemilihan tugas tidak selesai, tapi kalau ada sengketa lanjut lagi ya Pak ya. Sebab kita tidak hanya mengawasi teknis, tidak mengawasi teknis, tapi kita juga mengawasi dan mencegah ekses yang terjadi dari teknis itu. Ya, bagaimana teknisnya, memastikan regulasi itu berjalan, kemudian dampaknya kira-kira ke belakang seperti apa? Itu juga pun harus kita antisipasi. After dan before semua ya Pak Bawaslu. Pak Kayun, ada yang ditambahkan dari hal ini? Ya, sampaikan Pak Kordip tadi itu kan bentuk upaya-upaya pencegahan yang kita lakukan di Badung, salah satunya sudah melakukan MOU dengan kemarin kelompok masyarakat nelayan di pesisir. Ya, kita himbau mereka punya hak juga, dan mereka punya kewajiban untuk mengawal nih tahapan pilkada khususnya di Badung. Makanya muncul kemudian khusus di Bali, mari awasi pilkada, jaga dewata. Nah, kan ini. Jadi kalau tadi tagline nasionalnya lah bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah, di Bali ini awasi pilkada, jaga dewata. Nah, itu. Jadi bagaimana kita membangun bahwa setiap orang masyarakat Badung khususnya memiliki hak untuk berturut partisipasi dan juga menjaga proses pilkada ini, salah satunya juga melakukan proses pengawasan. Dari proses pendataan pemilih, sekarang di pencalonan, karena khusus tadi ASN, nah ini kan lebih kepada penekanan kami dengan sudah keluarnya surat keputusan bersama SKB nomor 2 tahun 2022, ada keputusan Menteri Aparatur Negara di sana, bahwa tadi disampaikan oleh Pak Kordip secara ringkas, seorang ASN apakah boleh memberikan dukungan? Boleh, nanti di tempat TPS tanggal 27 November 2024. Di TPS-nya menggunakan hak pilihnya. Tetapi ketika dia ingin menyampaikan dukungan dalam bentuk like di media sosial, kemudian membuat foto, meme-meme, ya mohon maaf, itu dilarang. Jadi harapan kami teman-teman masyarakat khususnya yang berstatus ASN membaca dari SKB 2 tahun 2022 ini, sudah kami sampaikan juga kemarin kepada Pemda Badung. Imbauan juga sudah. Kemudian harapan kami soft copy-nya ini, kan ini sudah dunia digital lah begitu, di-share, dibacalah pedoman-pedoman itu karena sudah rigid sekali diatur. Oh, tidak boleh membuat status, oh tidak boleh men-like dan komen, oh tidak boleh menunjukkan gestur dukungan. Gitu. Jadi netral di sini ya Pak. Betul. Jadi memang sudah dikunci sedemikian rupa. Nah, tugas kami adalah memastikan apa yang sudah ada regulasinya kami sampaikan kepada masyarakat. Kemudian masyarakat membaca setidaknya, atau nanti ingin memastikan apa saja langkah-langkah supaya tidak terkategori melanggar. Kan kadang-kadang begini, kalau di jajaran teman itu kira-kira bagaimana supaya teman ini naik pangkatnya, ya salah satunya dicari-cari ini kesalahannya. Nah, kadang-kadang kan begitu yang tadi Pak Kordip sampaikan, oke di saat ini belum, nanti begitu sudah terpilih nih, oh yang ini kalah, nah, baru mulai dilaporkan kepada kita. Jadi residu-residu di awal ini kita antisipasi jauh-jauh hari. Jangan sampai nanti di akhir baru semua permasalahan dikumpulkan, melaju semua disampaikan kepada Bawaslu gitu.
Ya ini yang perlu kita antisipasi sebenarnya. Iya, antisipasi di awal ya Pak Betul. ya, agar tidak terjadi permasalahan setelah terjadinya pemilihan atau setelah beliau ada yang terpilih Betul, seperti itu Pak betul. ya. Baik, pemirsa, satu segmen lagi di segmen yang terakhir masih bersama Pak Kayun, masih bersama Pak Gede di program acara Dialog Bali Memilih 2024. Saat lagi kami akan kembali untuk Anda. Ya, pemirsa Bali TV, kita masih di program acara Dialog dengan Bali Memilih 2024. Sejatinya bukan hanya Bali Memilih, tetapi Indonesia Memilih, pemirsa Bali TV. Nah, khususnya di Bali sendiri, kita ke Bawaslu Badung dulu ya, ke Pak Kayun dulu. Bapak, untuk calon sendiri bagaimana keterlibatan ASN tadi Bapak sudah jelaskan. Tapi bagaimana dari sisi bila calon tersebut memiliki pendamping atau istri beliau adalah seorang ASN, masa suaminya nggak didukung ya Pak ya? Ya itu kan terbawa masalah mental juga, moral juga. Istri saya sendiri loh. Ya, bagaimana, sebatas mana porsi beliau sebagai istri tapi berstatus ASN, sedangkan suami beliau maju ke pencalonan ini Pak? Silahkan Pak Kayun. Jadi memang hal-hal seperti ini sudah diatur sebenarnya. Jadi sudah ada surat edaran Menpan RB ya, Menteri Aparatur Negara Reformasi Birokrasi itu nomor 18 tahun 2023 berkaitan dengan bagaimana memposisikan. Jadi bagi bakal calon yang memiliki istri atau suami ASN, maka pada saat pendaftaran bisa mendampingi termasuk di tahapan kampanye. Tetapi dengan catatan. Jadi diatur dia bisa mendampingi tapi tidak boleh menggunakan atribut, kemudian tidak menunjukkan gestur, tidak membuat yel-yel yang mendukung pasangannya itu. Jadi sangat terbatas sekali. Jadi memang hadir murni sebagai pendamping saja. Baik. Jadi status netralitas ASN-nya masih melekat di sana karena kan sebagai ASN. Plus kemudian mengajukan surat cuti di luar tanggungan negara. Jadi, surat cuti di luar tanggungan negara itu maksudnya bagaimana? Artinya dia tidak bisa menggunakan fasilitas negara. Oh baik. Betul. Jadi akibat dari rasa cinta untuk mendampingi pasangannya, gitu ya. Support ini kan harus ya, itu kan harus disupport nih. Tetapi dalam konteks status sebagai ASN yang melekat pada pekerjaannya, dia dibatasi ruang geraknya. Jadi tidak boleh memakai atribut, tidak boleh juga menunjukkan foto dan lain sebagainya, bahkan membantu. Ya niat baiknya untuk membantu selebaran. Jadi pas kampanye membantu nggak boleh. Gitu. Jadi sangat terbatas sekali. Jadi hal-hal seperti ini juga sudah kami himbau kemarin, memberikan surat himbauan terkait dengan posisi bila mana ada bakal calon yang memiliki suami atau istri yang berstatus sebagai ASN di Kabupaten Badung. Baik. Ya. Nah, untuk dari Bawaslu sendiri Bapak, sejauh ini apakah sudah digalakkan yang namanya informasi kepada masyarakat, karena kita kan media sosial sedang gencar nih Pak ya. Bagaimana pemanfaatan media sosial sendiri dari Bawaslu sendiri untuk mengedukasi masyarakat apa saja hal-hal yang boleh dilakukan, apa saja batasan-batasan beliau selama akan berlangsungnya tanggal 27 nanti yang akan kita jelang Pak. Ya, kami di Bawaslu Bandung sendiri ya. Kabupaten Badung bersyukur ya punya tim kreatif nih. Iya. Ada Lode bersama Pak Kasubagnya, ada jajaran kami yang membuat konten-konten kreatif. Iya. Nah, salah satunya kan ini kerjasama dengan Bali TV, kita bisa menyampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan netralitas ASN ini, jangan sampai nanti terlibat di dalam proses pendaftaran, termasuk di masa-masa kampanye. Di sisi yang lain, kalau diperhatikan teman-teman atau masyarakat Badung khususnya mengikuti Instagram kami, itu selalu di-upload berkaitan dengan konten-konten, apakah itu berupa infografis, jadi ada catatan-catatan maupun dalam bentuk konteks video. Jadi ini membantu kami pahami bahwa segmen sekarang ini tidak cukup hanya berupa lisan saja. Benar. Ataupun tulisan, tetapi perpaduan keduanya. Gitu. Jadi kami berusaha untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi itu melalui media sosial kami. Iya, sedang gencar ya Pak ya, karena visual lebih enak dilihat zaman betul. sekarang ya Kan Pak ya. Ini potongan-potongan dari rekaman ini bisa dipotong sedemikian rupa mana yang menjadi point of view-nya itu, kemudian itu yang dipublish di masyarakat. Jadi di-upload di media sosial maupun di grup-grup
WA kan. Jadi kan banyak kita punya grup WA nih dari alumni SD, SMP, SMA, grup banyak lah gitu, teman dan lain sebagainya. Itu terpublish, jadi sangat terbantu sekali. Langsung di-share sekali, klik ya Pak ya. Nah, kesiapan dari Bawaslu Bandung sendiri untuk menyambut tanggal 29 Agustus 2024 nanti seperti apa Pak? Karena kalau untuk tetangga kita sendiri yang di Karangasem kan sudah dari hari ini ya, seperti yang diinformasikan oleh Pak Gede tadi. Kesiapan sendiri dari Kabupaten Bandung Pak untuk menyambut nanti? Jadi konfirmasi dari teman-teman di KPU Bandung itu sudah dipastikan akan ada 2 pasangan calon yang mendaftar di tanggal 29 ini, pagi hari dan sore hari. Nah itu kita sudah melakukan pencermatan. Besok kami akan mengundang teman-teman Panwaslu Kecamatan Kabupaten Bandung di dalam proses mencermati, mitigasi dan juga melakukan simulasi terhadap penempatan para pengawas kami di sepanjang jalur proses pendaftaran, karena teman-teman di KPU Bandung itu membatasi jumlah peserta baik dari pendamping pasangan calon maupun tim kampanyenya yang masuk ke ruangan. Jadi hanya sebatas 25 orang saja. Nah kami semua pimpinan, karena kami berjumlah ber3 orang, itu nanti akan didampingi oleh 1 operator silonnya, kemudian 2 orang staf yang akan nanti memantau proses pencatatan. Jadi dalam proses pendaftaran itu sudah dipastikan kami akan sangat melekat pengawasannya di dalam proses memastikan calon yang mendaftar itu ya calon yang itu betul orangnya yang didaftarkan. Yang kedua dalam proses kelengkapan administrasinya, bahwa memang ada SK dari pimpinan partai di tingkat pusat yang memunculkan nama yang bersangkutan. Jangan sampai nama di SK-nya si A tetapi orang yang datang si B. Itu tidak boleh ya Pak? Itu tidak boleh gitu. Itu tidak boleh. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan syarat calonnya. Jadi nama, ijazah dan lain sebagainya harus dipastikan sama. Itu dengan calon yang hadir pada saat itu gitu. Oke, konfirmasi seperti itu yang diawasi nanti juga oleh Bawaslu ya Pak ya. Untuk Bandung sendiri akan dimulai nanti untuk pencalonannya atau pendaftaran pencalonannya itu di tanggal 29 Agustus 2024. Nah, untuk di provinsi sendiri seperti apa Pak untuk kesiapannya nanti setelah semuanya melakukan pendaftaran? Nanti kita tutup pendaftarannya tanggal berapa Pak? 29. Pukul 23.59. Ada kemungkinan ini diperpanjang Pak. Kalau tunggal ya Pak ya, tadi disampaikan. Provinsi sendiri bagaimana Pak untuk kesiapannya nanti? Kita sudah melakukan koordinasi dengan penyelenggara, dalam hal ini di KPU, mendapatkan informasi yang cukup. Mudah-mudahan tidak sampai memperpanjang ya. Mudah-mudahan nanti sama seperti di Bandung di tanggal 29 esok. Clear semua ya Pak ya. Pasangan calon sudah pada mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh partai politiknya atau gabungan partai politik. Jadi kesiapan kita pertama adalah kita menyiapkan kalender pengawasan, atau dari segi jadwal pengawasan kita mesti siapkan kapanpun itu, walaupun kita bekerja beririsan, tidak hanya masalah di pemilihan di pilkada, juga mungkin ada residu di pemilu kemarin ya, karena pasangan calon itu sudah terpilih sebagai kemungkinan sebagai DPR, entah itu DPR RI maupun DPRD provinsi, ya kita mesti memastikan apakah beliaunya sudah mengundurkan diri nantinya, atau kita juga harus memastikan PAW-nya, siapa PAW-nya, siapa yang berhak, nomor urut yang kesekian itu siapa. Nah itu juga menjadi mitigasi kami untuk kita awasi, dan kita harus siap dengan segala hal yang bersifat tentatif itu. Nah, selain juga mempersiapkan personil, mempersiapkan jadwal pengawasan, kita selalu mendapatkan informasi di KPU ya, dengan pengawasan melekat terkait dengan jadwal-jadwal kapan calon itu mendaftarkan, pukul berapa, ya selalu kita melakukan pengawasan secara melekat. Kemudian kita juga mengecek tadinya di setiap kabupaten kota, juga menginstruksikan agar melibatkan semua jajaran kita ya, karena seperti disampaikan tadi, calon itu mau tidak mau juga berasal dari wilayah desa, kecamatan ya, yang tahu track record daripada beliau itu dalam pengawasan kami nantinya, karena ada item-item yang harus kita awasi. Salah satunya adalah
track record beliau dalam hal apakah beliau adalah mantan narapidana, kemudian kejahatan berulang, atau beliau pernah masuk hal-hal yang menjadi persyaratan itu sendiri. Ya, kemudian kita mempersiapkan diri juga nanti pada saat kita melakukan verifikasi. Dalam hal ini adalah syarat administrasi berupa lulusannya. Ya, kita melakukan pengecekan kelulusan SMA atau S1, di mana kita mengecek kepastian itu agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin saja ada pindah-pindah atau pendapat-pendapat bahwa pasangan ini tidak lulus, itulah ya, itu kita siapkan untuk melakukan pencegahan. Kemudian nanti juga setelah melakukan pendaftaran itu tidak selesai juga, karena akan dilanjutkan dengan tes kesehatan. Ya, dalam tes kesehatan ini kita juga memastikan adanya pengecekan banyak, itu item-itemnya ada 20 jenis kalau tidak salah hal yang akan dicek, mulai dari kesehatan jantung, mata, kemudian fisik maupun psikologi, semuanya dicek. Jadi itulah upaya-upaya baik di peserta pemilu, partai politik maupun kita di penyelenggara untuk menyiapkan calon-calon terbaik yang nantinya dipilih oleh masyarakat Bali. Iya, semoga Bali bisa memilih dengan tepat nanti ya Pak ya. Nah, Pak Kayun, untuk Bawaslu Badung sendiri, untuk bakal calon sendiri bagaimana? Kalau tadi sudah dijelaskan istri beliau berstatus ASN, ASN beliau itu masih melekat ya, ada batasan-batasan sejauh mana beliau bisa mendukung pasangan beliau. Bagaimana ternyata kalau bakal calon tersebut yang ASN? Ya, kalau yang bakal calonnya sekarang yang ASN itu tentu ada mekanisme diatur bahwa ketika ada ASN yang menjadi bakal calon, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri. Jadi mengundurkan diri dari ASN. Betul. Jadi proses pengajuan ini dilakukan kepada pimpinan yang bersangkutan, kemudian disampaikan pada saat proses pendaftaran. Jadi surat pengunduran itu harus sudah tersampaikan pada saat proses pendaftaran. Nah, termasuk nanti apakah dari KPU akan meminta juga terkait dengan SK pemberhentiannya, terkait dengan pengunduran diri ASN tadi, karena memang prasyarat di dalam proses pencalonan itu harus mundur yang bersangkutan kalau statusnya sebagai ASN gitu. Iya, berarti memang harus ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum bakal calon itu maju ke nanti kancah pemilihan. Ya Pak ya. Kalau untuk dari provinsi sendiri bagaimana Pak menanggapi hal tersebut? Ya, jelas selain mengundurkan diri, yang kami harus kawal itu memastikan bahwa pertama surat pengunduran dirinya itu sudah dilayangkan, kemudian siapa yang menerima, dan itu harus kita pastikan dalam persyaratan administrasi. Ya, kita lakukan pengecekan nantinya pengunduran diri beliau itu sebagai ASN, kemudian di mana disetorkan. Nah, itu kita pastikan sehingga pada saat pencalonan nanti, pada saat pengesahan sebagai calon di tanggal 22 September itu semuanya sudah clear, kecuali ada kejadian-kejadian khusus yang menjadi alasan sehingga SK pemberhentiannya itu belum selesai. Kita berharap ya begitu ditetapkan sebagai pasangan calon nanti di tanggal 22 September ya, jadi SK pemberhentian beliau sebagai ASN TNI Polri juga sudah clear. Sama seperti kami di penyelenggara, baik kami di Bawaslu, KPU maupun DKPP, jika berkehendak atau dicalonkan, mungkin di Bali tidak ada, di daerah lain mungkin ada begitu. Ya, jadi wajib mengundurkan diri 45 hari sebelum pendaftaran sebagai calon. Ya, jadi kalau saat ini kami dicalonkan, ya sudah barang tentu pimpinan kami tidak akan mengeluarkan SK pemberhentian itu. Nah, itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Kami sudah mencalonkan diri, sedangkan SK pemberhentiannya tidak keluar, dan itu bisa pembatalan sebagai peserta pemilu. Ya. Oleh karena itulah di jajaran kami selalu mengimbau agar ya kita menjalankan kewajiban kita. Ya, kewajiban kita sebagai Bawaslu, kalau memang jauh-jauh hari mau mencalonkan diri, ya wajib mengundurkan diri 45 hari sebelum masa pendaftaran sebagai pasangan calon. Iya, sudah tahu peraturannya seperti apa, syaratnya seperti apa, harus dipenuhi ya Pak ya, sehingga kita sama-sama membantu bersinergi antara bakal calon sendiri dan Bawaslu sendiri seperti itu ya. Karena pengawasan Bawaslu itu kan, kalau tadi Pak Kordip kami menyampaikan, Pak Gede Sutrawan, surat pengunduran dirinya ada. Nah, kemudian di KPU sendiri dia mempedomani ada yang namanya Juknis, jadi sudah keluar Juknisnya 1229 itu. Kami tadi lakukan pengawasan juga, ternyata ada item-item yang dimana
oh surat pengunduran dirinya ada, kemudian tanda terimanya ada nggak nih, gitu. Iya. Jadi memastikan hal-hal yang sedetail itu, Aha. bagaimana kemudian jangan sampai di proses pemberkasan ini ada hal yang terlewati atau yang tidak lengkap atau tidak sah. Gitu. Itu proses pengawasan melekat kami memastikan teman-teman di KPU itu pemberkasannya berdasarkan detail juknis yang ada. Gitu. Jadi termasuk di pemeriksaan nanti jangan sampai ada main joki nih. Ternyata yang jadi calon si A, tetapi yang diperiksanya si B. Jadi si B-nya sehat nih. Gitu. Nah, kan ini hasilnya tidak akurat ya Pak ya? Betul. Nah, ini yang perlu kita awasi juga dalam proses memastikan siapa yang mendaftar, itulah yang diperiksa dalam proses pemeriksaan. Jadi real semua ya Pak ya, yang dilakukan oleh Bawaslu. Ya pemirsa, menarik sekali perbincangan kita dengan Bawaslu, namun sayang sekali waktu kita terbatas. Bagaimana Bali memilih, kita menyambut nanti Pilkada Serentak 2024. Apa yang mau disampaikan di penghujung acara kita? Mungkin diawali dengan Pak Kayu dulu, nanti akan diakhiri oleh Pak Gede. Silahkan Bapak. Ya baik, selamat malam pemirsa Bali TV, khususnya di masyarakat Badung yang kami cintai. Jadi mohon bantuannya dalam proses mengawasi tahapan pemilihan kepala daerah, khususnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung yang nanti dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Keterbatasan kami jumlah personel tentu tidak bisa memantau keseluruhan proses pelanggaran yang ada, maka mohon bantu kami sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi keseluruhan tahapan pilkada sampai di tahapan pencoblosan. Baik di tahapan pendaftaran calon, kampanye, termasuk di hari H pemungutan dan penghitungan suara. Mari awasi pilkada, jaga dewata. Baik, silahkan diakhiri oleh Pak Gede. Baik, terima kasih lewat media Bali TV. Kami dari Bawaslu Provinsi Bali mengajak semua pihak untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita, ikut berpartisipasi ya, dengan cara memberikan masukan, saran, serta memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk memperbaiki, karena semua proses ini perlu disempurnakan terus. Ya, oleh karena itulah kami mengajak, mengundang agar masyarakat bersedia untuk melaporkan ataupun bisa memberikan informasi awal kepada kami yang perlu kita sempurnakan dalam proses tahapan di Pilkada Bali 2024. Terima kasih banyak Pak Gede kehadirannya dari Bawaslu Provinsi. Terima kasih banyak Pak Kayu dari Bawaslu Badung. Mudah-mudahan nanti Bali memilih bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya, khususnya di Kabupaten Badung sendiri dan pada umumnya di Provinsi Bali tentunya. Ya pemirsa Bali TV, demikian perbincangan kita dengan Bawaslu di program acara Dialog, dan mudah-mudahan apa yang kami sajikan pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi Anda. Dan akhir kata, saya Aisu Santi Putra Nindya mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri, dan kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.